Selamat datang dalam wawancara tentang kepemimpinan. Saya senang bisa ngobrol dengan bapak-bapak ini. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu, bisa diperkenalkan mungkin dan bisa diceritakan sedikit tentang pengalaman kepemimpinan bapak ini. Ya Pak, saya senang sekali bisa ikut wawancara Bapak ini. Saya Roni Saputra. Selama ini saya punya pengalaman kepemimpinan itu selama 5 tahun Pak, sebagai leader di sebuah perusahaan jasa gitu. Saya memimpin tim itu dengan anggota banyak Pak, lumayan banyak, beragam. Tujuannya buat ada untuk tujuan atur proyek, kayak kerjasama dengan departemen lain gitu Pak. Itu juga saya mengasah kemampuan kepemimpinan saya itu kurang lebih sekitar 5 tahunan lah Pak. Saya bekerja di perusahaan itu dan alhamdulillah saya bisa memimpin sebagai leader, bisa membawa tim-tim saya buat kerjasama lah gitu Pak, seperti bersama ngerjain suatu kerjaan yang bisa dibilang bagus lah. Mungkin itu saja pengalaman kerja saya Pak sebagai pemimpin. Mungkin dari Bapak Nanda ada yang bisa ini. Baik, kenalkan nama saya Arnanda. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya punya pengalaman kepemimpinan di beberapa bidang. Contohnya di waktu sekolah ya. Saya menjadi ketua eskul, basket, poli. Sekarang saya memimpin tim penjualan di perusahaan retail. Itu Pak. Menurut saya, kepemimpinan itu tentang bisa memotivasi orang lain dan ciptain lingkungan kerja yang kolaboratif. Itu saja untuk pengalaman leader saya sebagai pemimpinan di perusahaan retail. Ya, terima kasih buat Pak Roni dan Pak Nanda atas perkenalannya. Kalian berdua kan punya pengalaman kepemimpinan yang beragam nih. Ya benar. Ya, betul. Sekarang mungkin tadi kan baru singkat tuh. Mungkin sekarang kita bahas lebih lanjut tentang gaya kepemimpinan kalian. Bagaimana sih mendefinisikan gaya kepemimpinan kalian dalam kegiatan sehari-hari di tempat kerja? Ya saya sih Pak cenderung jadi pemimpin itu yang mau mendengar pendapat dari bawahan saya maupun itu rekan kerja saya, bisa berpartisipasi tim dalam pengambilan keputusan. Itu sebenarnya sudah cukup sih Pak. Untuk saya lebih suka jadi pemimpin yang ngasih petunjuk Pak untuk tim dan menginspirasi tim dan memberi motivasi yang lainnya yang jelas ke anggota tim dan membimbing mereka menuju tujuan bersama. Saya mendukung mereka dan ciptain lingkungan kerja yang mau kolaborasi dan inovasi. Bagi saya sebagai pimpinan penting buat saya kasih petunjuk yang jelas, motivasi tim dan dukung mereka buat sukses. Itu sih. Kedengarannya menarik sih dari bapak-bapak ini. Terus bagaimana kalian mengelola dan memotivasi anggota tim sih? Apakah ada strategi khusus yang kalian pakai atau gimana Pak? Ya sebelumnya sih Pak, kalau untuk mengelola tim saya fokus sih komunikasi yang terbuka dan efektif. Adain rapat rutin sama anggota buat pastiin semuanya ngerti tugas mereka apa, tujuan mereka apa yang harus mereka capai. Saya juga sering kasih umpan balik, menghargai pencapaian mereka dan apresiasi kontribusi yang mereka berikan kepada saya, kepada perusahaan. Gitulah Pak. Sebagai setiap anggota tim ya harus dengerin masalah mereka, saya juga, dan kasih dukungan yang mereka butuhin lah gitu. Saya mencoba untuk membuat lingkungan kerja yang inspiratif dan lagi untuk kolaboratif. Saya pastikan setiap anggota tim merasa didengerin dan dihargai. Dan saya sering adain sesi brainstorming dan solusi buat dorong ide-ide kreatif dan kolaborasi dari tim-tim lain. Saya juga kasih kesempatan buat anggota tim buat ngembangin diri di tempat kerja, kasih tugas yang menantang dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan.
kasih buat Pak Rani dan Pak Nanda atas jawaban kalian yang informatif ini. Kayaknya jadi lebih nambah wawasan saya ini dan jadi lebih tahu tentang pendekatan kepemimpinan yang unik dan berharga. Semoga Pak Roni dan Pak Nanda sukses nih, makin sukses di tempat kerjanya mungkin. Ya, Pak. Lebih. Semoga. Tapi saya ingin bertanya, ya, Oh, Pak. ada pertanyaan. Apa selama Bapak Nanda jadi memimpin, jadi ibaratnya kan sebagai leader tidak Iya. bisa memimpin, ada bawahan gitu. Apa kesulitan yang Bapak Nanda rasain gitu selama memimpin? Lebih ke ini sih Pak, komunikasi. Oh, komunikasinya gimana gitu? Kurang kah? Apakah Komunikasinya lebih kekurang sih, karena banyak selisih paham, miskomunikasi itu. Nah, disitulah ujian leader ditampung, karena bagian komunikasi ini sangat penting. Kalau kita salah, semuanya berantakan. Itu Mungkin ya itu seperti jawaban Bapak Roni tadi kan, ada yang rapat-rapat untuk Ya. membuat ya, keputusan betul. bersama dan briefing, meeting itu penting. Iya. Agar mengurangi miskomunikasi di tempat kerja. Itu Pak. Berarti kalau begitu mah saya sedikit paham lah, kan kita kan beda kerjaan, jadi Nah. saya pengen tahu juga begitu. Betul Pak, betul. Udah, itu dong sih yang pengen saya tanya. Oh siap. mungkin ada lagi yang ditambahkan itu Mas Roget ya Mas. Oh, dari saya cukup sih Pak. Cukup sih Pak Sampai Wandi. sini, Pak. Ya terima kasih atas jawabannya ya. Jadi kita jadi lebih tahu lagi nih, dengan mungkin karena beda perusahaan, beda tempat kerja, beda departemen atau beda apa, jadi lebih banyak lagi lah yang harus disesuaikan gitu dalam Betul. kepemimpinan gitu. Ya. Ya sekali lagi terima kasih buat Pak Ya, Pak. Roni dan terima kasih buat Pak Ananda. Sama-sama. Kita cukupkan di sini. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.